Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A semester 5 IAIN Madura. Selanjutnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional karena dengan diberikannya tugas ini, saya pribadi khususnya merasa lebih kreatif dan inovatif dalam mengerjakan soal ini. Untuk teman-teman ataupun pembaca ataupun penyimak video ini, semoga uh, dijadikan uh, referensi ataupun memetik hikmah dari apa yang akan saya jelaskan dan memetik sebuah pembelajaran ataupun model pembelajaran yang dapat diaplikasikan di tengah-tengah COVID-19 ini. Materi yang saya akan ungkit ataupun saya paparkan di sini merupakan sebuah fenomena regional yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yang judulnya Persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Baik, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan. Yang pertama di sini proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mulai muncul pada tahun 1967 karena masing-masing negara ternyata memasukkan wilayah Sipadan dan Ligitan ke dalam batas wilayahnya masing-masing dalam pertemuan teknis hukum laut. Setelah itu, kedua negara ini sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan sebagai status quo. Akan tetapi, pengertian ini berbeda. Pihak Indonesia menganggap bahwa dalam status quo ini berarti Pulau Sipadan dan Ligitan ini tidak boleh diduduki ataupun ditempati sampai persoalan ini selesai. Sedangkan dari kubu pihak Malaysia memahami bahwa status quo ini adalah Pulau Sipadan dan Ligitan ini tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan ini selesai, sehingga Malaysia malah membangun resort prawisata yang dikelola oleh swasta yang ada di Malaysia. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam karena merasa memiliki pulau-pulau tersebut. Segera mengirim protes ke Kuala Lumpur agar memberhentikan terlebih dahulu resort pariwisata yang sedang dibangun. Alasannya, Sipadan dan Ligitan belum diputuskan siapa pemilik pulau tersebut. Setelah itu, pada Oktober 1996, Presiden Soeharto dalam kunjungan ke Kuala Lumpur menyetujui untuk menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan ini dengan cara hukum melalui ICJ di Den Haag. Alasan Presiden Soeharto yang pada akhirnya menyetujui untuk pergi ke LCJ karena yang pertama, untuk menyelesaikan masalah bilateral sehingga suasana politik dan stabilitas kerjasama di Asia Tenggara akan diperkuat. Dan yang kedua, agar negara Indonesia dan Malaysia tidak membebani generasi mendatang dengan mewariskan masalah perselisihan. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan taat hukum internasional. Setelah beberapa tahun melakukan pertemuan, pihak Indonesia dan Malaysia bahwa secara bilateral masalah ini sangat sulit diselesaikan. Lalu pihak Malaysia dan Indonesia setuju untuk menyelesaikan kasus ini ke Mahkamah Internasional melalui menandatangani perjanjian khusus untuk diajukan ke Mahkamah Internasional dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia menyangkut kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada kala itu,
Keputusan Presiden Soeharto untuk pergi ke ICJ itu mengejutkan banyak warga negara ataupun masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa menentangnya negosiasi bilateral yang telah menemui jalan buntu. Beberapa orang masih menunjukkan bahwa mungkin beberapa solusi melalui kompromi politik dan dapat dilakukan, seperti melalui pengembangan bersama dua pula oleh kedua negara, atau bahkan membangun kedua pulau Sipadan dan Ligitan menjadi dua, satu untuk Indonesia dan satu lagi untuk Malaysia. Proposal ini tidak dapat menerima di Malaysia. Beberapa orang berpendapat bahwa bahkan setelah upaya mencari kompromi politik telah gagal, penggunaan mekanisme pihak ketiga mungkin dapat dicoba terlebih dahulu sebelum memutuskan atau setuju untuk pergi ke ICJ. Mekanisme ini disebut dalam pasal 33 Piagam PBB, termasuk negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsilisasi, arbitrasi, penyelesaian peradilan, resor ke lembaga atau pengaturan regional atau secara damai lainnya sesuai pilihan mereka. Meskipun beberapa mekanisme ini telah dicoba seperti negosiasi dan resor ke lembaga atau pengaturan regional, mekanisme ini belum dicoba seperti mediasi, konsiliasi atau arbitrasi. Masalah ini harus diselesaikan dengan persoalan hukum. Kedua negara sekarang harus merumuskan kesepakatan untuk pergi ke Mahkamah Internasional. Akhirnya, kedua negara melakukan negosiasi pada tanggal 31 Mei 1997. Perjanjian kedua negara akhirnya disimpulkan di Kuala Lumpur. Lalu akhirnya Malaysia mengesahkan perjanjian tersebut tepat pada tanggal 19 November 1997. Lalu disusul oleh Indonesia yang mengesahkan perjanjian tersebut pada tanggal 29 Desember 1997 lewat keputusan Presiden nomor 49 1997. Setelah itu melakukan instrumen ratifikasi dan berlaku pada tanggal 14 Mei 1998. Lalu kedua negara mengajukan surat bersama pada tanggal 30 September 1998 dan diterima Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998. Ada hal penting jika dilihat dalam perjanjian antara Malaysia dan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1997 itu. Yang pertama, dalam pasal satunya menyatakan bahwa pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ini ke mahkamah berdasarkan pasal 36 ayat 1 Statut Mahkamah. Dalam pasal 2, mahkamah dipohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian, persetujuan dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik negara Republik Indonesia ataupun Malaysia. Berdasarkan pasal 2 tersebut bahwa kasus-kasus yang dirujuk oleh para pihak di pengadilan yaitu guna menentukan perjanjian dan bukti lain diberikan oleh kedua pihak bahwa Indonesia atau Malaysia yang memiliki kedua pulau tersebut. Dalam hal tersebut, pengadilan tidak dapat menentukan atau memutuskan dengan berdasarkan ketentuan lain. Kesepakatan yang disepakati oleh para pihak seperti kompromi ataupun solusi yang tepat seharusnya perlu diketahui bahwa statuta mahkamah terdapat istilah ex equo et bono yang memungkinkan pengadilan agar dapat memutuskan suatu kasus apabila para pihak dapat menyetujui hal tersebut. Dan pada akhirnya negara Indonesia kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini dengan Malaysia karena sebagai diketahui bahwa tanggal 17 Desember 2002
Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh atas sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam putusnya, Mahkamah Internasional menjadikan doktrin efektif occupation atau sering disebut dengan prinsip pendudukan efektif sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Prinsip perolehan wilayah dalam hukum internasional pada hukumnya didasarkan atas salah satu dari atau kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, argumen atas dasar perjanjian internasional yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menggunakan dasar hak berdaulatnya, yaitu atas dasar perjanjian di masa lalu yang menyangkut wilayah sengketa tersebut. Seringkali dalam hal seperti ini prinsip chain of title atau hak berantai ditemukan oleh para pihak, dalam arti negara tersebut menerima haknya atas wilayah itu dari penguasa sebelumnya. Yang kedua, argumen atas dasar-dasar praktek-praktek negara, khususnya yang dilakukan oleh negara yang bersengketa tersebut atas wilayah sengketa yang pada dasarnya menunjukkan adanya bukti penguasaan efektif. Hukum internasional pada prinsipnya mensyaratkan dua hal yang menjadi dasar bagi diajukannya argumen praktek negara ini, yaitu yang pertama adanya kenyataan kehendak ataupun expression of in real. Yang kedua, dilakukannya tindakan nyata efektif real oleh negara itu atas wilayah tersebut. Jika melihat sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini, yang menjadi argumen dasar dari Indonesia ialah perjanjian yang pernah dibuat oleh Belanda dan Inggris pada tahun 1891 atau disebut dengan Perjanjian 1891. Kemudian, yang menjadi argumen dasar pihak Malaysia ialah berdasarkan tiga hal. Yang pertama, hak atas kedua pulau tersebut berdasarkan pada beberapa transaksi series of transaction dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. Yang kedua, Malaysia mengklaim bahwa dari Inggris hingga kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan continued peaceful position sejak tahun 1878. Bahkan Belanda dan kemudian Indonesia telah lama menelantarkan inactivity Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Yang ketiga, bahwa Perjanjian 1801 tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ketakutan banyak negara untuk menanggung biaya aksi atau klaim suaka merupakan keengganan yang sebenarnya hanyalah suatu bentuk ketidakmampuan. Bahkan negara-negara kaya pun mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggung beban penuntutan yang mahal. Atas argumen tertulis Malaysia tersebut, Indonesia membuat bantahan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama counter memorial dan reply dalam acara tertulis dan dipertegas dalam acara lisan, yang pada pokoknya menurut Indonesia, Sultan Sulu tidak pernah memiliki kedua pulau tersebut. Namun, milik dari pulau tersebut ialah Sultan Bulungan. Kemudian Malaysia menyampaikan konten memorial yang menyatakan bahwa argumentasi Indonesia dengan menggunakan Perjanjian 1891 merupakan argumentasi tidak berdasarkan, dan Malaysia juga mengargumentasikan bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan Malaysia. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Indonesia dan Malaysia kurang memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan bagian dari wilayah negara Rusia maupun Malaysia, karena Mahkamah Internasional telah diminta kedua pihak yang bersengketa dan akhirnya harus memutuskan bahwa Malaysia berdasarkan pertimbangan efektivitas memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui perbandingan voting suara 16 hakim pendukung dan suara
16 orang hakim penolak. Kehilangan sepadan legitan berarti ancaman terhadap wilayah Indonesia. Ini dapat dikatakan sangat penting. Sengketa terhadap pulau-pulau yang dihadapi oleh Indonesia itu sendiri tidak hanya sepadan dan legitan, tetapi masih terdapat pulau yang lainnya. Demikian pemaparan dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bagi pendengar ataupun penyimak video ini dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya ulaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.